Oke, silahkan. Ada lagi terkait tugas mungkin mau ditanyakan dulu. Kalau tugas nggak ada yang mau ditanyakan, kita langsung masuk ke materi. Silahkan yang mau bertanya tentang materi. Silahkan, atau ada yang perlu kita diskusikan tentang materi. Sudah pada nonton videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Di malam. Sudah, Bu. Oke, sip. Silakan. Tadi pagi. Silakan yang mungkin akan bertanya tentang videonya. Kayaknya di situ banyak missing yang belum Ibu jelaskan. Mungkin kalian minta dijelaskan kembali atau mungkin ada sesuatu yang belum mengerti, disilahkan. Saya mau nanya, Bu. Saya mau nanya buat yang slide nomor 5 itu, Bu, yang contoh keuntungan tangible. Saya belum paham yang kayak contoh untuk bagian mengurangi pertumbuhan pengeluaran, Bu. Jadi saya mau nanyanya itu, kayak gimana sih, Bu, contoh pertumbuhan pengeluaran itu? Apakah kayak perbaikan jangka panjang itu termasuk nggak, Bu? Oke, jadi kan awalnya gini ya, keuntungan tangible ini kan kalian udah tahu ya pengertiannya ya. Tangible itu adalah sesuatu yang bisa atau yang berhubungan dengan uang atau yang berwujud gitu. Nah, karena dia berwujud ya, berwujudnya berarti entah itu berupa uang atau yang lain ya. Berarti misalnya yang mengurangi pertumbuhan pengeluaran di sini. Pengeluaran itu kan wujudnya pasti mengeluarkan biaya gitu ya, biaya yang berupa uang pastinya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan SI dan kita mendapatkan keuntungan tangible-nya, salah satunya adalah dengan meminimalisir ya pertumbuhan pengeluaran atau kayak kemarin di kelas B kayaknya Ibu jelasin. Jadi ada misalnya kita punya SI yang terintegrasi, contohnya ERP itu misalnya. Di satu perusahaan, di bagian gudang pakai ERP atau inventory-nya dia pakai ERP. Terus di bagian kasir juga pakai ERP misalnya ya. Ini misalnya di toko roti gitu ya, misalnya atau di perusahaan pembuat roti. Nah, misalnya di gudang inventory-nya mereka beli terlalu banyak. Berarti kalau mereka beli terlalu banyak, di mana kalau roti itu kan cepat basi juga ya. Jadi atau bahan-bahan roti misalnya tepung, telur dan lain sebagainya itu juga cepat basi gitu. Jadi kan perlu kita pemikiran berapa yang harus kita sediakan untuk persediaan selama 1 bulan, misalnya selama produksi 1 bulan. Berarti kita perlu pikirkan. Kalau kita misalnya belum terlalu memikirkan, maka kita akan asal membeli, misalnya butuh berapa karung gitu ya, berapa karung tepung dia beli, terus berapa tray telur dia beli, ternyata penjualan ya di kasir tidak terlalu baik misalnya di bulan ini. Berarti otomatis pengeluaran mereka semakin banyak, pemasukan semakin sedikit ya karena tidak menggunakan SI dengan baik. Seandainya mereka melakukan analisis dengan baik dan inventory sudah bisa memperkirakan berapa kira-kira dia butuh ya dia perkirakan bahwa kalau misalnya biasanya roti dibeli rame di weekend misalnya Jumat Sabtu Minggu dengan penjualan yang kita lihat dari sebelumnya misalnya seberapa banyak ya, jadi itu bisa diperkirakan berapa inventory yang kita butuhkan sehingga kita tidak membuang barang. Nah, setelah itu juga pada saat inventory misalnya kasir memberikan semua udah keluar misalnya barang-barangnya udah habis yang dijual, akhirnya dia bisa memberikan memberikan notifikasi ke bagian gudang misalnya bahwa roti ini sudah habis dan gudang juga bisa memeriksa seberapa banyak dia punya persediaan. Kalau dia semakin menipis, maka akan diingatkan juga sama SI-nya. Jadi mereka tidak perlu terlalu banyak pengeluaran yang mereka pikirkan dan tidak perlu juga mereka
memikirkan kapan harus membeli inventory dan lain sebagainya, karena semua sudah teratur oleh sistem. Jadi setiap produknya akan mulai berkurang atau mungkin berkurang dari standar yang sudah mereka tetapkan, akan muncul notifikasi, oh berarti sekarang harus beli lagi bahan dan lain sebagainya. Jadi itu maksudnya keuntungan tangible yang bisa kita lihat dari sisi duit gitu ya, dari sisi uang, mengurangi pertumbuhan pengeluaran, yaitu tadi misalnya kalau kita pakai SI dengan baik, misalnya, dan saling terintegrasi antara satu SI di depan misalnya yang berhubungan dengan customer dan satu SI yang berhubungan dengan supplier di belakang, misalnya di bagian gudang. Jadi gitu sih kalau penjelasannya yang mengurangi pertumbuhan pengeluaran. Oke, gimana sih? Paham, Bu. Makasih banyak. Yep. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Saya masih bingung di ini, Bu, jenis-jenis e-commerce yang paling asing di sini tuh intra-business atau intra-organization commerce itu kayak gimana, Bu? Okay. Kayak soalnya kalau bisnis to consumer itu kayaknya udah banyak kita dengar gitu, Bu. Biasa ya, udah banyak contohnya. Nah, intra-bisnis atau sebenarnya ya e-commerce ini mereka ini saling terhubung antara satu dengan yang lain, atau mereka ini sebenarnya dia ini nggak ada ini ya, apa ya, nggak ada pengususan, maksudnya ini hanya seperti bagiannya, tapi satu dengan yang lain itu sama-sama saling terhubung. Contohnya misalnya yang ini, yang intrabisnis ini, pengertiannya aja ya, pengertiannya ini adalah yang mereka di satu e-commerce, mereka saling terhubung dengan berbagai bisnis. Contoh, misalnya, kalau di e-commerce yang ini, yang besar, kita bisa lihat di eBay atau di Alibaba. eBay tahu ya? eBay, ya. Jadi yang sering-sering beli-beli buku, mungkin ya, beli-beli buku ini. Amazon juga, Bu, ya? Kenapa? Iya, Amazon, ya. eBay, terus Amazon, gitu ya. Apa sih? Nggak dengar. Shopee termasuk, Bu? Apa? Shopee. Gimana tulisannya? Tokopedia dah, Bu. Iya, sebenarnya kalau di Indonesia itu termasuk ke dalam intra-organizational commerce. Kenapa ya? Kenapa kita lihat dia begitu? Karena di dalam satu e-commerce dia punya berbagai bisnis yang ada. Contoh misalnya misalnya di Tokped deh. Misalnya di Tokped itu ada ada yang jual peralatan IT. Peralatan IT-nya tuh mungkin dibagi lagi, yang hardware ada, yang software ada, yang jual brandware mungkin ada, mungkin ya, maksudnya yang service mungkin. Nah, itu yang disebut sebagai intrabisnis, atau bisa juga kita lihat dari misalnya dari sisi di dalam e-commerce itu, dari sisi bawah ya, maksudnya dari sisi customer sampai supplier itu ada ya. Jadi misalnya dia mau ngerakit komputer, dari dia jual komputer yang sudah jadi ada, dari dia mau jual perkepingnya, kayak misalnya RAM-nya sendiri, motherboard-nya sendiri dan lain sebagainya, itu juga ada. Jadi ada dari sisi customer yang bisa membeli dan dari sisi supplier yang bisa menyediakan itu. Jadi kira-kira seperti itu dia di intrabisnis atau intra-organizational commerce, dan dia tidak hanya di satu bidang bisnis, jadi berbagai macam bidang bisnis, nggak cuma di IT aja, mungkin di bidang UMKM juga, misalnya makanan atau yang lainnya ya, garment dan lain sebagainya. Ya, jadi dia tidak hanya di satu bidang, dan yang ada di dalamnya pun semuanya ada, maksudnya dari sisi customer sampai sisi supplier, distributor, semua ada di dalamnya gitu. Oke, gimana? Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.
Terus selanjutnya ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Di slide ke-10. Di slide ke-10 kan ada di situ batasan dan kegagalan e-commerce itu ada 2, ada batasan teknis sama batasan non-teknis. Nah, batasan teknis sama non-teknis tuh gimana contohnya? Oke. Atau maksudnya itu loh. Oke, yang batasan teknis, batasan dan kegagalan e-commerce ya. Jadi batasan teknis. Kalau kita ketahui, batasan teknis itu apa sih? Teknis itu berarti yang berhubungan dengan apanya? Apa kira-kira? Tata cara. Nah, oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebut dia batasan teknis ya, berarti dia ini adalah kira-kira dia sampai mana sih bisanya untuk menjangkau suatu bisnis tersebut ya, atau bagaimana dia kira-kira kalau misalnya kita contohkan sebagai produk ya, kita contohkan sebagai produk itu adalah misalnya di perangkat keras batasan teknisnya misalnya di sebuah komputer atau laptop yang dipunyai, batasan teknisnya adalah dia hanya bisa diinstal OS sampai Windows 10 saja, setelah itu nggak bisa. Atau dia hanya bisa dipasang RAM sampai 8 GB aja, setelah itu nggak bisa. Ya, itu disebut batasan teknis ya. Jadi yang bisa kelihatan oleh oleh mata, maksudnya yang bisa kelihatan atau memang batasan dari sebuah produk. Nah, kalau kita ke e-commerce ya, kalau kita sebut dia sebagai batasan teknis, maka itu yang berhubungan dengan teknik-teknik atau teknis yang dipunyai dari e-commerce. Kalau kita lihat dari jangkauan kita sebagai misalnya sebagai pelanggan. Sebagai pelanggan berarti batasan teknis kita, kita tidak bisa melakukan kita tidak bisa, ada beberapa mungkin ya yang membatasi, kita tidak bisa melakukan penjualan, misalnya kalau kita hanya user biasa. Atau mungkin kalau dari sisi penjual, dia tidak bisa memberikan harga seperti distributor misalnya, karena dia eceran. Nah, misalnya kalau yang distributor berarti dia tidak bisa memberikan atau dia tidak bisa menjual dengan harga atau menjual eceran misalnya. Nah, itu batasan. Kenapa disebut batasan dan kegagalan? Karena terkadang batasan-batasan seperti itu menghalangi setiap user untuk bergerak. Tapi sepertinya sekarang dari situ bukan batasan lagi gitu, karena semua sudah bisa jadi pelanggan, sudah bisa jadi supplier, sudah bisa jadi distributor, sudah bisa jadi penjual juga ya. Jadi tidak kita sebut itu sebagai batasan teknis. Berarti kalau teknisnya itu berarti yang lebih ke arah pembuatan atau mungkin e-commerce ini berhubungan dengan teknis-teknisnya yang lain. Nah, kalau misalnya yang batasan non-teknis, batasan non-teknis berarti yang tidak berhubungan dengan teknis tadi gitu, tidak berhubungan dengan aturan yang ada di dalam e-commerce. Berarti bebas apapun. Contohnya misalnya apa ya? Kalau batasan non teknis itu berarti dia tidak berhubungan dengan e-commerce yang berhubungan langsung. Apa kira-kira ya? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Kira-kira? Naikkan penurunan pelanggan, Bu. Apa? Naik turunnya grafik pelanggan gitu, Bu. Naik turunnya grafik pelanggan, Jumlah pelanggan bisa gitu. juga itu dari sisi non teknis gitu ya. Dari sisi non teknis, oke, bisa. Terus apa lagi kira-kira? Harga pasaran.
Ya, harga mungkin ya. Jadi kadang-kadang kita memilih e-commerce yang kita sukai dari sisi harganya. Oh, harganya dia lebih murah di sebelah sana. Oh ya udah, belinya di marketplace sebelah situ gitu, e-commerce yang sebelah situ. Karena dia lebih murah, mungkin uh, karena dia gratis ongkir misalnya. Nah, terus ada juga contoh batasan non teknis tuh misalnya kadang-kadang ya itu tadi, pokoknya yang berhubungan dengan yang tidak teknis ya, kayak nggak aman belanja di situ gitu ya. Persepsi kita tentang e-commerce itu dia nggak aman, nggak enak belanja di situ, soalnya saya pernah nggak sampai belanjaan saya dan lain sebagainya misalnya. Berarti itu disebut juga batasan dan kegagalan mereka dalam penjualan. Terus apalagi kira-kira? Bisa nggak kayak sejenis kayak review atau nggak kayak berita angin kayak hoax gitu, Bu, buat batasan non-teknis? Iya, sebenarnya itu ya, cuma karena kita sebut dia tadi persepsi ya, kalau kita persepsi itu memang bisa macam-macam ya, entah itu hoax atau enggak, ya itu bisa menjadi persepsi kita terhadap sebuah e-commerce. Jadi bisa itu juga tentang hoax, misalnya kita ini nggak usah belanja di situ, katanya ini begini gitu misalnya ya, itu juga bisa disebut sebagai batasan non teknis. Jadi yang pokoknya yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan teknis gitu ya. Kalau teknis itu kan kalau misalnya e-commerce apa sih, kita biasanya kadang-kadang takut taruh uang gitu ya, atau belum adanya standar keamanan yang lebih, terus bandwidth-nya misalnya pada saat kita ngakses dia lama, terus biaya akses mungkin ya, pokoknya yang berhubungan dengan teknik kita mengakses e-commerce. Tapi kalau non teknis berarti yang berhubungan mungkin lebih ke perasaan gitu ya, nggak enak belanja di situ gitu, misalnya enakan mungkin yang kayak gini, yang harganya lebih murah, yang keamanannya lebih terjamin, yang barangnya cepat sampai, dan lain sebagainya ya. Kira-kira seperti itu sih. Berarti kalau iklan termasuk kan, Bu, ke non-teknis atau gimana? Kayak melihat iklan dari e-commerce ini? Tergantung lihatnya dari mana dulu. Kalau karena iklan dia jadi lambat untuk diakses, berarti ya ke teknis. Tapi kalau karena iklan kita menjadi terganggu untuk berbelanja, berarti dia non teknis. Oh ya, berarti kalau misalkan kita kayak kena penipuan langsung di e-commerce itu teknis juga kan, Mbak, kegagalan teknis kan, Mbak? Kalau penipuan iya, karena berhubungan dengan data kita mungkin kan yang mereka jual atau gimana kan sekarang kayak gitu ya, data-data katanya data pribadi kita di Topet atau di mana mereka jual belikan gitu kan. Jadi kadang-kadang mungkin nomor HP kita terakses atau apa yang lain terakses, jadinya itu juga bisa termasuk batasan teknis juga ya. Tuh. Oke. Bu, berarti kalau non teknis itu bisa kita katakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan gitu, Bu ya? Gitu, Bu ya? Betul. Ya, jadi maksudnya yang itu sudah persepsi apa ya, kayak perasaan aja gitu ya. Maksudnya saya ngerasa nggak suka belanja di situ, saya sukanya belanjanya di sini. Ya, jadi itu perlu kita pikirkan juga sebenarnya ya, mengambil hati pelanggan itu letaknya juga di non teknis jadinya kan. Gimana caranya kita memuaskan pelanggan di e-commerce? Gimana caranya supaya pelanggan itu mau balik lagi belanja ke kita? Ya itu masuk ke batasan non teknis. Tapi gimana mewujudkan itu perlu dibantu oleh batasan teknis dari sisi dari sisi keamanan, mungkin kalau e-commerce ya lebih dari sisi situ, data yang lebih terjaga, terus dari sisi loading yang lebih cepat, terus akses kuota yang diakses juga lebih sedikit mungkin ya dari situ. Jadi saling terhubung sebenarnya ya antara batasan teknis dengan batasan non teknis. Oke, gimana Aura? Tadi Aura kan yang nanya ya? Aura. Hai, Aura.
Aura. Lagi AFK kayaknya. Di chat, Bu. Oh ya, udah. Balas dan chat. Terima kasih ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Slide 11, Bu. Slide 11. Oke. Ya, aplikasi business to customer yang lelang auction itu. Forward sama reverse. Yang reverse nggak sempat yang di videonya Ibu nggak terlalu dijelasin gitu. Oke, ya. Jadi lelang, ya, aplikasi bisnis to consumer ini salah satu contohnya adalah lelang atau auction, ya. Lelang ini kalau yang kalian tahu itu biasanya kan entah itu taunya dari film atau dari TV atau dari kalian baca gitu ya. Yang kalian tahu kan lelang tuh biasanya ada satu penjual dengan banyak pembeli. Ya, itu ya biasanya ya kalau lelang. Nah, yang kayak gitu, yang satu penjual dengan banyak pembeli itu adalah forward auction. Jadi disebut dia lelang biasa. Jadi kayak biasanya udah jadi penawaran gitu ya, kayak siapa yang membeli dengan harga tertinggi dari penjual, misalnya dia beli lukisan dan lain sebagainya misalnya. Dan English Auction, Yankee, Dutch ini adalah penyedia layanan forward auction. Nah, kalau misalnya apa sih reverse auction? Reverse itu berarti kan artinya terbalik ya. Kalau forward kan ke depan gitu ya, dia berjalan maju. Nah, kalau reverse itu berarti dia terbalik, auction yang terbalik. Dari sisi mana yang disebut terbalik? Itu dari sisi, kalau tadi kan forward isinya satu penjual, banyak pembeli, ya. Nah, kalau reverse dia satu pembeli, banyak penjual. Yang kayak gimana gitu, yang kayak gimana kok kayak gitu? Apa yang mereka rebutkan gitu? Apa yang mereka cari di lelang itu? Contohnya itu adalah salah satunya adalah ERP, ya. Jadi contoh dari reverse auction, jadi misalnya satu pembeli ya dengan banyak supplier di dalamnya, ya. Atau gini deh, tender gitu ya kan, misalnya kita ngajuin proposal ke perusahaan, misalnya kita supplier yang mudah aja ya, kayak tadi itu aja. Misalnya kita supplier tepung deh, kita perusahaan pembuat tepung mau jual ke perusahaan roti ini. Nah, pastinya yang masuk memberikan penawaran ke dalam perusahaan roti itu banyak perusahaan-perusahaan tepung, ya. Berarti dia saling bersaing harga antara perusahaan tepung A, B, C, D di satu pembeli ini, di mana pembeli ini adalah perusahaan roti. Jadi nanti perusahaan roti ini dia akan memilih siapa nih kira-kira yang akan memenangkan tender nyediain atau supplier tepung ke perusahaan saya, gitu kira-kira. Bu, kalau anak saham gimana Bu? Kayak apa namanya itu, nyari investor tuh termasuk nggak Bu ke reverse auction? Nyari investor apa dulu? Kayak misalkan sekarang kan banyak kan kayak startup gitu kan. Startup ini kan rata-rata kan banyak nyari investor atau suntikan dana gitu kan. Jadinya mungkin dia bakal ngejar mungkin kayak orang-orang yang punya ekonomi di atas gitu kan. Atau mungkin kayak perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi gitu, Bu. Boleh. Bisa seperti itu, tapi jangan sampai itu disebut gini ya, kalau auction berarti supplier itu malah yang nawarin, bukan dia yang nyari gitu loh, Zi. Oh ya. Jadi kayak tadi kan, jadi supplier-supplier ini berebut untuk satu pembeli perusahaan roti ini gitu. Jadi perusahaan roti ini mau beli tepung dari supplier yang mana gitu. Jadi bukan dia yang mencari dana keluar. Kalau dia mencari dana keluar itu bisa aja kita sebut dia forward karena dianggap kayak banyak pembelinya, satu penjualnya. Nah, kalau ini banyak penjual, pembelinya satu gitu. Oke, Bu, paham. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, slide berapa lagi?
Ini mungkin belum Ibu jelaskan kayaknya di ini. Kayaknya nggak terlalu, Bu. Soalnya kayak poin-poinnya aja gitu. Ya, poin-poinnya aja gitu ya, kayak baca slide. Oke, Ibu jelaskan sedikit tentang periklanan ya. Periklanan sebenarnya sebenarnya ini sudah sesuai. Sebenarnya makanya Ibu enggak jelasin terlalu jauh. Sebenarnya yang permission marketing ini ya, permission marketing berarti itu kan market, kalau di bahasa Indonesia kan adalah pemasaran yang butuh izin gitu ya, butuh permisi dulu. Nah, seperti apa permission marketing? Berarti yang cara kita melakukan marketing yang memang kita butuh kelegalan sesuatu ya. Jadi misalnya atau kelegalan produk kita. Jadi contoh misalnya kita mau memasarkan obat misalnya ya, kita mau memasarkan obat. Obat tersebut harus kita pastikan bahwa dia sudah boleh beredar di pasaran. Ya, jadi kita harus tahu dia sudah legal dulu, baru kita bisa memasarkan. Itu yang disebut permission marketing. Terus kalau viral atau viral marketing itu kalian kan sering banget dengar kata viral gitu ya, atau viral ini. Viral kan artinya adalah seperti virus gitu ya. Kalau sekarang kan virusnya yang ngetop adalah COVID. Nah, sama jadi viral ini jadi dia melakukan marketing dengan cara ya diviralkan dulu. Maksudnya entah itu bagaimana caranya, entah dia membutuhkan influencer untuk itu atau dia membutuhkan dia membutuhkan sesuatu yang sengaja dibuat, atau kalau di dunia hiburan disebut gimmick gitu kan, itu yang disebut viral marketing. Jadi mereka membutuhkan influencer atau mungkin artis yang bisa membuat sebuah produk itu menjadi viral gitu. Terus kalau customizing ads, sesuai juga dengan namanya, customize berarti ini akan disesuaikan dengan keinginan dari pelanggan itu sendiri. Ads-nya kan adalah iklan ya, sama aja kurang lebih. Jadi iklan yang di-customize sesuai dengan keinginan dari customer. Nah, terus kalau periklanan dan pemasaran interaktif itu berarti memang dia tidak, kalau sesuai dengan namanya juga interaktif. Interaktif berarti dia tidak hanya di satu pihak. Contoh, sekarang sudah banyak yang seperti ini yang sering Ibu lihat beberapa tahun terakhir pemasaran interaktif. Jadi kayak dia membuat iklan di TV misalnya contoh, biasanya nggak boleh sebut merek gitu ya. Salah satu ada contoh iklan susu deh. Iklan susunya ini dia bilang pokoknya dia bisa ada beberapa kegiatan yang membutuhkan susu ini untuk tetap bergerak misalnya begitu, dan dia di situ berikan tanggapanmu gitu ya. Misalnya dia ada bilang di iklannya, berikan tanggapanmu pada website di bawah ini atau follow kami di Instagram bla 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 gitu ya. Nah, dapatkan apa misalnya, kadang-kadang ada dapatkan merchandise menarik. Itu juga disebut sebagai pemasaran interaktif. Jadi orang akan berusaha, oh coba sih lihat apa sih yang ada di websitenya gitu, atau mungkin tertarik karena mau diberikan merchandise tadi. Itu disebut pemasaran interaktif. Jadi dia langsung memberikan feedback ke ke customer langsung gitu. Dan biasanya yang suka adalah customer yang biasanya yang kayak gitu itu adalah udah target customernya gitu. Jadi kalau misalnya dia sampai membuka websitenya atau lini masanya atau sosial medianya, jadi mereka sudah paling tidak bisa mendapatkan customer dari situ. Oke, itu yang pemasaran interaktif. Terus yang customize katalog, ini mirip tadi dengan customize ads. Kalau katalog, berarti kan kalian mungkin sering mendengar katalog ini dari MLM biasanya yang selalu kalau dia menawarkan produknya itu lewat katalog. Ya, katalog itu kan berarti ada sebuah buku kecil, mungkin ya isinya adalah berbagai macam produk yang mereka jual. Nah, di situ kalau kita sebut customize katalog,
berarti ya itu memang customize, disesuaikan dengan yang dimiliki oleh customer. Itu customize katalog. Terus yang kalau kupon online ini biasanya gimana cara dapetinnya? Itu adalah dengan menjadi member biasanya. Nah, kalau sudah menjadi member, maka dia misalnya dapatkan voucher 100.000 setelah menjadi member kami misalnya. Nah, itu disebut kupon online. Atau misalnya dengan membayar dengan ShopeePay maka akan dipotong 20% misalnya kayak gitu. Itu disebut kupon online. Ya, jadi itu kira-kira periklanan yang bisa dipakai kalau kalian besok misalnya punya startup atau punya perusahaan sendiri di bidang seperti di bidang ini yang online gitu ya. Jadi ini beberapa periklanan yang bisa kalian pakai ya. Memang sekarang yang paling berpengaruh itu kalau Ibu perhatikan kayaknya yang viral marketing masih dengan menggunakan influencer dan artis, biasanya itu yang paling paling berpengaruh. Dan Kominfo juga mengakui, mungkin kalian kalau ada baca Line Today beberapa hari yang lalu, mungkin Kominfo pun mengetahui menyetujui bahwa influencer itu sangat berpengaruh untuk menjual produk ya atau melakukan viral marketing. Oke, gimana? Karena mungkin sekarang kan banyak kaum milenial ya, maksudnya yang mereka menggunakan sosial media, memfollow influencer-influencer tersebut. Jadinya dengan itu lebih cepat barangnya laku, lebih cepat following-nya bertambah di di Instagram. Iya, Instagram mereka, Instagram penjualan mereka gitu. Milenial sama Gen Z. Betul. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya mau nanyain ke slide selanjutnya, Bu. Boleh, silakan. Yang ini nih, Bu, yang B2B, yang bagian pertukaran elektronik itu, Bu. Masih belum terlalu paham, Bu, penjelasannya yang vertikal sama horizontal itu. Oke. Pertukaran elektronik atau electronic exchange, ya. Nah, itu tadi makanya Ibu bilang ya, e-commerce itu sebenarnya, ya, mereka itu kurang lebih sama aja isinya gitu ya, atau bisa diberikan contoh yang kurang lebih sama aja gitu, maksudnya kayak B2B dengan intraorganisasi tadi juga mirip gitu, ada sell side marketplace, ada buy side marketplace ya. Jadi dari sisi penjualan, dari sisi pembelian dia ada gitu. Nah, gimana kalau kita pertukaran elektronik atau electronic exchange, mungkin karena dia B2B atau B2B adalah business to business ya. Berarti otomatis di sini yang ada di dalamnya adalah orang-orang business to business. Jadi walaupun kita sebut mereka sebagai customer gitu ya, tapi itu customernya adalah orang bisnis juga gitu. Sama kayak tadi yang perusahaan roti itu bisa dibilang itu adalah business to business karena bisnis tepung bekerja sama dengan bisnis roti. Jadi disebut business to business. Nah, jadi ada sell side tetap ada, buy side juga tetap ada. Nah, kalau kita lihat dari electronic exchange-nya atau pertukaran elektronik di sini vertical distributor. Vertical distributor adalah yaitu tadi dari atas ke bawah. Vertical maksudnya vertical distributor adalah ya udah orang-orang atas distributor mereka bisa saling bertukar dengan distributor lainnya ya, maksudnya mereka sama-sama distributor dan bisa bertukar dengan distributor lainnya. Terus kalau misalnya vertical exchange adalah jadi oke, ntar dulu. Oke, vertical exchange di sini adalah jadi pada saat pada saat mereka saling bertukar ya, pertukaran yang terjadi gitu ya. Jadi perusahaan yang membutuhkan material langsung dengan pembuatan produknya. Contoh misalnya
tadi ya, nggak jauh-jauh, misalnya perusahaan mie butuh tepung dari perusahaan lain. Nah, jadi mirip kayak tadi, vertical exchange. Nah, gimana bedanya dengan horizontal exchange? Horizontal exchange itu menjual produk yang tujuannya bukan pada perusahaan, melainkan untuk dipakai secara umum oleh banyak perusahaan. Jadi, contoh misalnya menjual produk dia tujuannya bukan pada perusahaan, melainkan untuk dipakai secara umum oleh banyak perusahaan. Jadi gimana ya? Jadi satu produk yang dia jual itu tidak dipakai untuk dia aja, tapi dipakai oleh banyak perusahaan. Jadi kayak tadi juga tepung itu juga mirip ya. Jadi dia tidak hanya dipakai di perusahaan mie aja, dipakai juga di perusahaan roti, dipakai tepung di perusahaan apa yang lain misalnya. Nah, itu disebut juga horizontal exchange. Terus apalagi satu lagi? Apalagi fungsional exchange. Kalau fungsional itu berarti dia pertukaran yang didasarkan pada fungsinya gitu. Kalau misalnya mereka berfungsi sebagai bahan baku ya berarti bisa bertukar dengan bahan baku aja gitu. Jadi sama-sama bahan baku. Jadi sebenarnya ya ini ya vertikal distributor, vertikal exchange, horizontal distributor, horizontal exchange ada juga, terus pertukaran fungsional. Ini mirip ya, hanya perbedaannya adalah kalau distributor ya berarti distributor yang bisa ditukar. Kalau vertical exchange berarti produknya yang bisa ditukar dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu Zi. Gimana? Masih belum jelas ya? Alhamdulillah udah agak jelas, Bu. Mungkin saya perlu kayak ngeriset juga sih, ngebaca-baca di internet kayak contohnya langsung. Saya tambahin informasi lain. Iya, soalnya mereka ini hampir mirip gitu. Pertukaran elektronik nih maksudnya adalah jadi di dalam B2B yang dilakukan itu bukan ya memang sih pembayarannya tetap pakai uang ya gitu, cuma jelas mereka itu business to business gitu. Maksudnya tepung anggapannya tepung saya tuker nanti dengan mie gitu, anggapannya gitu. Nanti tepung itu akan menjadi mie. Berarti saya menjual tepung ke perusahaan mie. Tepung saya tukar dengan roti. Berarti nanti tepung itu akan bertukar dengan roti. Jadi kira-kira seperti itu yang disebut pertukaran elektronik gitu. Kurang lebih. Ini rata-rata pada mirip, jadinya itu yang bikin bingung kadang-kadang. Rata-rata mirip karena kalau distributor berarti mungkin ini ya. Kalau distributor atasnya nggak bisa melengkapi mereka, maka bisa di-exchange dengan distributor yang lain gitu. Yang mestinya anak perusahaan mereka juga misalnya seperti itu. Jadi kalau dari distributor ya berarti dari sisi distributor. Kalau exchange berarti ya dari sisi produknya gitu yang ditukar. Kurang lebih sih. Kayak gitu. Jadi tapi ini nggak perlu diinikan ya, maksudnya nggak perlu dikhawatirkan karena yang penting kalian tuh tahu dulu B2B, jelas B2B itu adalah business to business. Otomatis yang ada di dalamnya adalah tetap bisnis berhubungan dengan bisnis lagi gitu. Nggak ada yang disebut customer atau dia memakai untuk diri sendiri, maka dia akan dipakai untuk bisnis yang lain. Kira-kira lebih seperti itu aja sih. Jadi di sana tetap ada sell side, ada buy side, tapi bukan customer. Itu adalah bisnis juga gitu yang membeli. Kurang lebih sih seperti itu. Oke? Oke, Bu. Baik, makasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Oh iya, Bu, mau nanyain post-test. Dia mulainya jam 10.50, Bu, ya, yang di Braja. Ibu bukanya dari jam segitu, karena Ibu anggap biasanya kita diskusi cuma sekitar 40 menitan gitu biasanya. Jadi Ibu bukanya dari jam segitu. Gimana? Sudah siap untuk post-test? Mungkin ini dulu ya tugas untuk minggu ini, Ibu jelasin. Kumpulin minggu depan kayak biasanya, silakan diskusi dengan anggota kelompok kalian. Jadi ini ada 7
ada 7 ya kebetulan. Jadi gini aja, Ibu bagi jadi yang ini kelompok ini dapat kolaboratif commerce gitu ya. Ntar Ibu bagi dulu. Ya, Bu. Dari depan atau dari belakang nih enaknya dibaginya? Diacak dah, Bu. Surprise aja. Diacak aja ya. Oke, dari Ibu nyimpen file kalian berarti. Nah, ya. Konsep yang kayak gimana, Bu? Maksudnya? Oke, Ibu bagi dulu ya. Ibu bagi dulu, nanti baru Ibu jelasin. Oke, Ibu bagi baik, Bu. dulu. Berarti ini dari yang Ibu simpen ya. Kelompoknya Alsanan ini itu dapat yang kolaboratif. Ya, dapat kolaboratif commerce. Ya, berarti kelompoknya Anissa dan kawan-kawan, Andika, itu dapat kolaboratif commerce. Oke, dah. Didengarkan baik-baik loh, jangan sampai kelewat. Terus kelompoknya Ajem dapat B2C, business to consumer. Oke, jawab Jem, ada nggak Ajem tadi tuh? Ya, Bu. Oke, terus kelompoknya Ega itu dapatnya yang C2B, consumer to business. Oke, terus kelompoknya Cici itu dapat C2C, consumer to consumer. Oke, terus kelompoknya Indra Mertacana dapatnya ini intra business atau intra organizational commerce. Ada Indra? Ada, Bu. Oke, terus kelompoknya Kadek government to citizens. Ya, Bu. Oke, terus kelompoknya Herdinan dapat yang mobile commerce. Ya, Bu. Oke. Terus balik lagi ke atas kelompoknya Rizky dapat yang kolaboratif lagi. Terus kelompoknya Rosa. Oke, Bu. Rosa Sansabila itu dapat B2C lagi. Oke? Ya, Bu. Udah ada kelompok yang belum disebut? Udah semua. Terus tadi kayaknya Ibu ada baca di chat baru masuk SI. Nanti minta ke temennya ya ininya link grup kita WA. Terus habis itu mungkin bisa masuk di kelompok yang mana yang belum penuh mungkin ya. Harap diterima berarti ya. Minta tolong. Siap, Bu. Yang belum penuh mungkin ya. Tadi siapa tuh yang ada di ini? Yang ada di chat tadi. Oke. Kelompok saya masih 4, Bu. Tuh, Rizky dengan senang hati ya. Bisa dicatat tuh. Muhammad Rizky Aditya. NIM berapa, Ki? Itu bisa di ini ya, bisa di PM aja masing-masing orangnya. Oke. Ibu jelaskan. Jadi, di tugas ini kalian diskusi dengan kelompok perusahaan e-commerce yang Anda bangun. Jadi, di sini anggap aja ya. Kalau judul tugas oke, lewati itu ya. Itu udah lewati itu untuk kita tugas besar. Nah, ini kalian misalnya disuruh ngayal nih, pengen membangun tadi apa namanya, misalnya yang dapat kolaboratif commerce, pengen membangun si commerce ini yang seperti apa. Terus strategi marketing yang kalian pakai kayak gimana. Berarti tadi strategi marketing sudah Ibu jelaskan ya, jadi yang ada viral marketing, ada permission marketing dan lain sebagainya. Itu silahkan kalian buat kira-kira ide apa gitu deh. Kalian kan pinter biasanya kalau disuruh mikirin ide itu. Jadi kolaboratif commerce itu apa sih yang kalian mau bikin e-commerce yang kayak apa sih, misalnya startup apa gitu, atau marketplace yang kayak gimana, terus gimana caranya kalian mengembangkannya dengan strategi marketing yang ada. Kalian boleh pilih strategi marketingnya satu aja, atau mau pilih semuanya, dijelaskan jangan lupa. Oke, udah itu penjelasan Ibu. Ada pertanyaan dulu?
Apa password postesnya, Bu? Belum. Arya dan Sabar, Cin. Semangat sekali. Siapa itu tadi? Oh iya, Bu. Thank you. Belum, makanya jangan AFK, Cin. Jangan jauh-jauh dari kita, belum selesai. Enggak. Terlalu semangat, Bu. Dia mau cepet-cepet kerjain itu, Bu. Dia lagi di, kayaknya lagi di kapal nggak sih? Dia lagi di luar. Siapa itu, Arya ya? Ya. Arya atau iya Arya kan? Dia lagi di kapal, Bu. Takutnya Dia lagi di hilang kapal, sinyal. Arya, Bu. Minta Jadinya nggak ada sinyal, Bu. Takutnya kelewatan. Ntar lagi ya. 2-3 menit lagi setelah kita bahas tugas ini ada pertanyaan dulu. Arya ikut konfis. Arya kemana ya? Dia dari Bali, Bu. Mau pulang ke sini? Ya. Kenapa kok cepatnya pulang? Orang belum galungannya. Oleh-oleh ya. Oke, ada? Nggak ada? Udah oke nih. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, jangan japri ya. Kalau bisa kalian nanyanya di grup aja, biar maksudnya yang lain juga tahu, oh mungkin pertanyaannya sama gitu kan. Ya, jangan japri ya. Maksudnya kalau tanya tentang tugas, kecuali tugas besar ya, mungkin kalian kan merahasiakan itu gitu. Maksudnya itu masih sebagai bahasan yang akan kita bahas sampai akhir nanti. Tapi kalau misalnya kayak tugas-tugas kelompok gini, sebisa mungkin ngomongnya di grup aja. Maksudnya jadi ibu nggak capek jawab, pertanyaannya sama, soalnya kalian itu di apa namanya, kalau di japri kurang lebih lah satu kelompok dengan kelompok yang lain tuh pertanyaannya sama. Ya, kalau bisa tanyanya di grup aja, oke? Oke, Bu. Oke, sip. Forward jawabannya, Bu, kalau ada sama pertanyaannya. Makanya nanti, tapi kan salah sebut nama, nanti kalian tersinggung, ih saya disebut ini sama Bu Ai, padahal bukan gitu kan. Kan kasihan kalian, oke? Baik, Bu. Oke, Bu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, baiklah kita stop share. Jadi aturannya di sini, silahkan nyalain kamera selama mengerjakan post-test. Oke, Bu, bentar, Pakai Zoom. Pakai Zoom ini, Bu, langsung turun dulu. Bu, cari jilbab dulu, Bu. Kamera ini, Bu. Post-testnya isian, Bu. Enggak. Boleh Bu? Post-testnya tidak isian, guys. Boleh share screen di Zoom? Soalnya saya pakai HP, laptop lagi di servis. Mau share jawaban? Boleh lah, Jem. Boleh, Jem. Boleh. Senang Bunda. temennya yang Canda, lain. Bu. Canda. Oke. Salah. Bu, saya ada kamera laptopnya, Bu. Siapa nih? Nggak ada kamera atau lagi tidur? Bu, gimana nih? Buka Zoom-nya lewat HP nih, Bu. Laptopnya masih di servis. Ya nggak apa-apa, kan tinggal nyalain kameranya. Nggak mandi juga nggak apa-apa, sudah. Nggak ada peraturan nggak mandi. Nggak ada peraturan mandi atau tidak selama kuliah. Oke, itu passwordnya. Silakan waktu soal cuma 15, waktu 10 menit, semua pilihan ganda. Oh, ada mungkin yang di bagian bawah-bawah yang tinggal milih true atau false gitu. Mungkin nanti kalian dapat. Oke, sudah itu ya. Passwordnya post-test 1A, A-nya huruf besar. Oke. Silakan dibuka. Ini, Ibu stop share. Pengen lihat rupa kalian soalnya. Iya, kalau yang kelamaan cari jilbab, ambil aja mukenahnya itu samping. Mungkin ganti kita pakai HP, Bu. Mana mungkin, Bu? Mana? Ini si Fevin mana? Hitam gelap.
Yang lain mana nih? Ayo nyalain cepat. Biar bisa lihat kalian juga tambah gemuk, tambah kurus. Udah, Bu. J, tenang J, enggak apa-apa rambutnya gitu. Oke. Kapan di attempt? Langsung aja. Langsung aja. Bu, apa Mana tadi? Indra? Hadir, Bu. Nggak ada kamera, Bu, laptop saya, Bu. Kalau lewat HP, HP saya penuh, Bu. Penuh Udah saya sama hapus apa? Zoom-nya maksudnya. Maaf Bu, apa tadi anunya Bu? Passwordnya? Postes 1A. A-nya huruf besar. Pada saat melakukan proses. Disambung Itu kan Pak. Sambung semua. Nyalakan laptop saya, Bu. D-nya kecil ini, Bu. 1A. Iya, yang besar cuma huruf A-nya aja. Insya Allah. Postes 1A. Oke. Mana Cuang? Hadir, Bu, hadir. Mana tampangnya? Sebelum mandi, Bu. Kan udah Agak. dibilang nggak ada peraturan bah mandi itu belum. Siap, Bu, siap. Mana Bu, nih di tadi bawah? passwordnya apa, Bu? Postes Oh, 1A. jadi aja ditanya. Taruh di ini. Postes 1A. Nih di chat. Postes 1. Mana Anggi nggak ada. Hanifah mana? Dedi, Bayi Alivia, Suryani. Ibu, Yes. tadi Anggi udah nge-PC saya, katanya kamera laptopnya nggak bisa. Oh yes, sudah. Pakai HP boleh, Ibu? Boleh. Oh iya, dia lagi OTW. Bu, ada yang sama pilihannya nih, Bu. Ada yang sama pilihannya? Ya, kalau di saya sih nomor 9 ya. A sama D. A sama D sama. Oh, udah mulai. Tolong difoto, kirim ke Ibu. Oke, bentar. Silakan segera dikerjakan, waktunya cuma 10 menit. Oh, enggak ada sama, Bu. Enggak dia sama. Dia beda, Bu, dia beda. Mana yang sama coba? Maaf, Bu. Slow. Putra ini siapa ya? Dino, Bu. Dino? Ya, gede Dino. Mana Siapa Dino? kena? Saya, Bu. Mana Masih. kameramu? Ya, Bu. Dedi mana Dedi? Oke. Takutnya nyalain kamera. Ayo, segera dikerjakan. Waktu 10 menit setelah Anda men-submit-nya. Apa tadi passwordnya, Bu? Password yang baru masuk ya? Enggak, Bu, tadi ganti ke laptop, Bu. Nanti ke laptop. Nih, di chat ya passwordnya. Nggak bisa masuk, Bu. Masa nggak bisa, Ibu barusan nyoba bisa kok. Bisa. Kayak dia harus pakai kayak jaringan gitu. Yang lain bisa masuk kan? Bisa, Bu. Bisa kan? Jangan lupa absen, guys. Ajam nggak punya kuota mungkin. Yang minta diabsenin Ibu bilang ya. Saya, Bu. Lihat siapa yang belum absen. Tony
Ini belum absen, Ibu absenin ya, sama Kak Adek juga. Boleh, Bu. Gede Bagus Wirawan, Gusti jadi ngambil SI enggak? Jadi deh, Bu. Jadi, Bu. Mana Gusti ada enggak? Saya, Bu. Ada, Bu. Oh, Lagi ada. ngerjain Oh, enggak podcast. kelihatan mukanya sih. Ibu absenin ya. Sumi ada? Enggak ada Sumi. Rio? Udah kok bukannya? Aldi Aldrian? Ada, Bu. Ada? Ada. Ibu absenin ya. Andika juga belum nih. Ntar Ibu absenin aja. Anissa belum masuk. Oh ya, Bu. Nggak tahu kalau udah buka absennya. Jadi Ibu absenin. Indira Makasih, Bu. juga. Mediana Indri Ibu absenin. Salah ada Salaudin? Nggak ada. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada salah? Ada, Bu. Ada. Putri Farawita? Putri Farawita? Nggak ada. Aldi ada ya, Aldi? Jaya? Ada, Bu. Ada? Oke. Putri Farawita nggak ada ya? Yang sudah langsung submit, guys. Nggak bisa masuk, Bu. Kalau udah submit bisa matiin video, Bu. Kalau sempat buka slide ya syukur. Kalau udah maksudnya finish attempt-nya boleh matiin videonya? Boleh. Oke, Bu. Coba Ibu lihat. Bu, saya belum bisa masuk, Bu. Siapa yang belum bisa masuk? Saya, Bu. Saya, Bu, belum bisa masuk, Bu. Saya juga, Bu. Siapa Kayak aja Sama Kadek, Bu. Ya, Kenapa Bu, passwordnya salah kah? nggak tahu, Bu. Ya. Jaringan. Tapi masuk Beraja bisa jam? Bisa, Bu. Adek bisa Pas masuk dia Beraja? pas masukin password itu kayak nggak bisa di reach gitu, Bu. Baiknya. Mungkin karena banyak yang akses dalam waktu yang sama. Refresh lagi coba jam. Atau jam logout dulu, masuk lagi. Iya, Bu. Yang sudah selesai, boleh langsung meninggalkan Zoom, tidak ada masalah. Silahkan. Nilainya langsung keluar ini, Bu? Iya, kayaknya. Tadi gimana? Ki langsung keluar nggak nilainya? Kurasaan Ibu sudah atur.
Oke, yang sudah boleh Nggak bisa, boleh langsung. nggak bisa di Bu. Nggak bisa juga? Udah. Adek udah bisa masuk, Dek? Baru masuk Udah, Bu, aja. udah, Bu, udah, Bu. Udah, oke. Bisa diulang kuisnya nih, Bu? Nggak bisa. Udah cukup sekali aja. Keluar nilai langsung nih, Bu. Iya, keluar. Ya, keluar tuh. Tuh, tanya yang mudah kayaknya Ibu. Mantap. Dek, Bu. Teng, 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 terereng. Boleh udah matiin kameranya ini, Bu. Kalau udah Boleh, selesai. kalau udah selesai boleh langsung keluar dari Zoom juga boleh. Oh, boleh bye-bye berarti nih, Bu. Bye. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Mau tanya Assalamualaikum. password, Bu. Waalaikumsalam. A-nya yang besar, Bu. A-nya besar, Bu. Iya, A-nya aja yang Ya, besar, hanya Jem. besar. Bu, balik lu, bye-bye. Makasih, Bu. Saya, Bu. Bu, bye-bye. Yuk, Jem baru. Izin keluar, Bu. Kerja. Makasih. Gimana, Bu? Oh, harus dikerjain dulu, Bu. Yuk, enggak apa-apa sih kalau enggak mau. Izin meninggalkan, Bu. Oke. Selamat Terima kuliah kasih. lain. Kalau nggak ada ya selamat beristirahat, jaga kesehatan selalu. Bu, izin meninggalkan lapangan upacara. Ya Allah kaya aja pengen upacara ya. Bu, izin juga. Oke. Juga, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga, Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada reviewnya ya, Bu? Ada kayaknya. Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak ada, Bu. Ya aja deh, Bu. Mau review. Masa nggak ada sih? Kita lihat. Nggak ada review, cuman ada nilainya aja kelihatan. Sama Oh, benar. berarti Ibu tidak mengaturnya. Cici ada yang salah emang? Yo. Saya nanya. Jangan kalau mau review kan ngeliat salah di mana, kok rasanya saya benar, tapi kenapa dia salah? Di foto tadi. Nggak sempet. Ntar coba Ibu atur lagi ya di settingannya, siapa tahu kalau udah selesai kan bisa kalian lihat. Ntar Ibu atur lagi. Udah selesai sih? Udah. Mau bisa re-attempt, Bu, ini? Jangan ya kalau attempt lagi, attempt pertama diambil. Anda tuh udah bagus kok, Bu. Udah, alhamdulillah. Daftar edit. Kenceng internetnya, Ci. Ibu, saya izin live. Oke, thank Makasih, you. Bu. Sama-sama. Live, Bu. Jangan lupa mampir. F juga, Bu. Makasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya bisa deh ini. Bu, izin live maksudnya, Bu. Ada overall feedback loh. Izin live, Bu. Ya. Izin keluar, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya keluar juga, Bu. Iya. Dah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Loh, Arya enggak jadi ya? Mau nanya, Bu? Saya udah absen belum? Udah ya? Udah Ibu absenin. Oh ya udah, Bu. Makasih, Bu. Iya, Saya izin sama-sama. meninggalkan ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Yang tersisa udah selesai? Belum, Bu. Izin, Bu. Udah selesai? Oke, sip. Udah. Ya. Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jem, tinggal kau loh, Jem. Oh, udah deh, selesai, Bu. Anggi udah, Mustika udah nih. Ya, dia tak lihat di ininya udah. Ada yang bilang sendiri. Dia belum live tuh. Udah, Bu. Udah? Oke. Ya, Bu. Sudah terakhir ya? Ya, Bu. Oke, Jam. Sip. Wih. Oke, Ibu akhiri ya. Dah. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam.